mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hukum kitayun natutun nuhun salam dayana. Alhamdulillah hujana secios tentang kurang biasa kumpul ngariung silaturahmi di tempat anu barokah ieu. Itulah orang syukuran ke Allah Subhanahu wa taala atas nasihan pirang-pirang kalimatan ka urang sadaya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat untuk dipasang tempat hadirnya ayana daripada hujanan pujios kan terhadir mungkin aya pamungan naon mugi pamungan anak inggal dibereskeun mugi anu berhadir udah daraan gelama mugi-mugi inggal didamankeun deui. Alhamdulillah, turun salawat dan salam ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan orang sebagai umatnya jaga biasa mendengar dulu kita anak segala proses. Luar biasa ditepangkeun sareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Materi nu bade dibugikeun nyandak tina Quran tafsir Quran Cordoba. Nyandak judul Penciptaan Alam Semesta dalam 6 masa. Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang dimaksud dengan yang naik antara lain amal-amal dan doa-doa hambanya. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang penciptaan langit dan bumi olehnya dan semua yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia mengabarkan pula tentang istiwa atau bersemayamnya di atas arsy. Setelah menciptakan keduanya, pembahasan tentang ayat ini dan yang semisalnya yaitu pada surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 54. Surat ke-7 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Yughshil laila nahara yatlubuhu hasisan wa syamsa wal qamara wan nujuma musaqqaratin bi amri. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin.
Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Yang dimaksud dengan bersemayam di atas arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan keagungan Allah dan kesuciannya. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tabaraka, makna barokah atau berkah ialah tetapnya kebaikan dari Allah dalam suatu perkara. Allah berfirman, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 96. Di mana dinamai demikian karena tetapnya kebaikan dalam suatu perkara, seperti tetapnya air di dalam sebuah kolam. Kebaikan dari Allah timbul dari sesuatu yang tidak dapat diraba, tidak dapat dihitung, dan tidak terbatas. Firman Allah, Tabarakalladzi ja'ala fi sami'i burujan. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang. Quran surat Al-Furqan ayat 61. Ayat ini mengingatkan aneka nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita berupa bintang-bintang, matahari, dan bulan dengan sinarnya yang disebutkan pada ayat ini. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Artinya, dia mengetahui jumlah biji-bijian dan tetesan hujan yang masuk ke bumi, dan apa yang keluar dari dalamnya, yakni tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan buah-buahan. Sebagaimana dia berfirman dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz.
apa yang turun dari langit, yaitu hujan, salju, embun, dan takdir serta hukum-hukum yang disertai oleh para malaikat yang mulia. Pembahasan mengenai hal ini telah dipaparkan pada surat Al-Baqarah. Sesungguhnya tetesan air yang turun dari langit itu disertai oleh malaikat yang menempatinya, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kapanpun Dia kehendaki. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang naik ke sana, yakni malaikat-malaikat dan amal-amal, sebagaimana terdapat di dalam hadis sahih. Amal yang dilakukan pada malam hari diangkat kepadanya sebelum datangnya siang, dan amal yang dilakukan pada siang hari diangkat kepadanya sebelum datangnya malam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang naik ke sana, yakni malaikat-malaikat dan amal-amal, sebagaimana terdapat di dalam hadis sahih. Amal yang dilakukan pada malam hari diangkat kepadanya sebelum datangnya siang, dan amal yang dilakukan siang hari diangkat kepadanya sebelum datangnya malam. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, yaitu Dia Maha dekat kepadamu, Maha menyaksikan amal-amal kamu dimanapun kamu berada, di darat maupun di lautan, pada waktu siang maupun malam, di rumah maupun di perjalanan. Semuanya berada dalam pengawasannya, di bawah penglihatan dan pendengarannya. Dia mendengar obrolan kamu, melihat di mana kamu berada, dan Dia mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi pada kalian. Sebagaimana Dia berfirman pada ayat yang lain, Quran surat Hud surat ke-11 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastaku minhu. Ala hina yastabshuna siyabahum ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidati sudur. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Dia Muhammad. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Muhammad. Menyembunyikan maksudnya menyembunyikan perasaan permusuhan dan kemunafikan mereka terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan firman-Nya juga dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sawa'um minkum
man asarrul qaula wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfim bil laili wa syaribum bin nahar. Sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari. Maka tidak ada Tuhan selainnya dan tidak ada roh atau pengurus selain darinya. Hadis Ibnu Katsir. Hadis Nabawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di hadapan para sahabat. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian bertanya, apakah itu iman? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari akhir. Jibril alaihi salam bertanya lagi, apakah itu Islam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan saum di bulan Ramadan. Jibril alaihi salam bertanya lagi, apakah itu ihsan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia Maha melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Rupanya sekian yang disampaikan, dan untuk lebih jelasnya, karena ini tafsir saya tidak bisa menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugikan paling penting nyata masalah tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala di antaranya dijelaskan tadi urusan maha tahunya Allah Subhanahu wa taala. Anu badai memperkuat keimanan memang istilahnya muraqabatullah, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Di mana bae orang tetap Allah Maha mendengar. Jadi perasaan model kieu teh perasaan diketahui Allah itu nu bakal ngajantenkeun iman teh kuat. Pami iman kuat pasti bener kaayaan orang. Di ayat contoh di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman sahabat mah kaayaan jalmi teh iman kuat. Itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aya murang kali tukang angon, ada anak tukang gembala kambing, gembalakan punya orang lain di hutan. Suatu ketika didatangi oleh orang agar salah satu dombanya dijual ke orang tersebut, dan nanti kalau ditanya oleh yang punya disuruh jawab
bahwa salah satu dombanya dimakan serigala. Tapi anak tukang gembala ini tidak mau menjual kambing, menjual domba tadi. Walaupun tidak ada orang yang tahu di hutan, hanya duaan dengan yang membeli, tapi tidak mau untuk membeli, tidak mau menjual, karena jawabannya walaupun tidak ada orang yang melihat, maka disebut fa'aina Allah, ya. Kan yang tahu Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada orang yang melihat. Ini imannya tukang gembala, ya. Tukang angon lah. Budak kampung seorang itu. Tapi zaman Nabi imannya seberkualitas itu teh. Iman. Maka di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat. Di surat At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat diridhai Allah karena para sahabat meridhai ketentuan Allah. Ketetapan-ketetapan Allah diridhai, disenangi aja. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha ternyata yang urusan keimanan. Di Quran di surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin min al-amri walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zainahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaikumur rasyidun. Para sahabat digambarkan oleh ayat di surat Al-Hujurat, habbaba ilaikumul iman, mencintai keimanan, menyenangi keimanan. Jadi keimanan nu paling dipertaruhkan teh langkung-langkung tinu sanes. Jadi memperjuangkan keimanan. Misalnya di antara keimanan adalah iman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka percayanya sahabat ke Nabi melebihi percaya pada dirinya. Maka nanti yang diperjuangkan itu yang dari Nabi dibandingkan memperjuangkan dirinya. Dalam prakteknya begini, ada sahabat Handalah namanya. Handalah nikah, ya, nikah. Handalah nikah siang, malamnya diajak perang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, malam pertama diajak perang oleh Nabi, padahal nikah baru tadi siang. Coba bayangan kita, kalau orang biasa ini mau ikut Nabi atau di rumahnya aja, ya. Kalau orang biasa mungkin di rumahnya aja kan. Situasi masih banyak orang datang, tamu mungkin mengucapkan selamat, undangan, kotak can dibuka, bahasa orang daharon suhur. Di malam harinya diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diajak adalah sahabat, yang mengajak Nabi bukan kita yang diajak nih, tapi sahabat. Itu Handalah ikut Nabi, dibiarkan, ditinggalkan itu. Istri yang tadi baru ditikah, rumahnya yang masih banyak situasi pernikahan, banyak makanan, banyak ini, ditinggalkan aja. Jadi ikut panggilan Nabi aja. Ini membuktikan bahwa memperjuangkan iman melebihi, ya bisa mengalahkan segalanya. Itu ya, bisa mengalahkan segalanya. Makanya terus Handalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya meninggal. Coba pengantin baru meninggal. Mungkin nanti komentar orang juga, tapi kalau orang model kita juga kawunya cenah sampai nikah tadi gitu ya. Mungkin begitu ya komentar kita itu. Mungkin komentar begini juga mirip yang begini, yang kemarin meninggal di Mekah misalnya. Kan meninggal di jalan Allah ya. Mungkin komentar orang karunyanya
nabung terus dibahala kayak gitu maut. Tak bisa. Ya kan kemarin tuh ada yang meninggal tuh dari Tanjong itu, teman tuh Pak Ustadz Oman. Ya mungkin komentar-komentar orang, kecuali yang mengalami, beliau mengalami dapat keuntungan banyak gitu. Tapi kita yang di luar beliau mungkin komentarnya ngantri seberapa belas tahun gitu ya, nabung seberapa lami, itu kan bukan orang kaya, orang biasa, nabung lama mungkin orang yang di luarnya itu orang ketiga model orang kita hanya anu bagi beliau bukannya itu ternyata emang karunia besar dari Allah, sebab tiap hari dapat pahala haji sampai kiamat, dapat pahala haji sampai kiamat. Kalau dijelaskan begini apa bukan keuntungan gitu ya. Ternyata mungkin orang-orang yang bilang karunia nabung terus lami anu mungkin tidak tahu penjelasan keutamaan dari orang yang mati di jalan Allah. Bagi orang yang tahu jadi tertarik, jadi keyakinan. Ya keimanan model gitu ku para sahabat diperjuangkan ya. Sampai melebihi banyak cerita-cerita sahabat memperjuangkan keimanan, sampai ke badan juga tidak jadi pertimbangan, disiksa juga kan banyak. Bilal bilang qul huwallahu ahad aja, mengakui Allah Maha Tunggal, ditindihan batu siang hari dadaannya, tapi tetap nyebat qul huwallahu ahad. Hari orang subuh ditindihan bantal, as-salatu khairun minan naum, jadi ente tuh ya, maksudnya bandingan iman kita dengan iman para sahabat gitu ya. Iman kita dengan iman para sahabat jauh ya. Banyak sekali. Ada sekeluarga dulu di zaman Rasulullah SAW disate itu, ditusuk pakai besi, keluarganya Ammar bin Yasir, Sumayyah, itu ditusuk itu pakai besi panas itu. Alhamdulillah banyak memperjuangkan keimanan sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu gara-gara ngaji Quran kedengar oleh orang kafir, dipukul sampai keluar darah dari telinganya. Banyak. Kita sebetulnya melaksanakan ajaran-ajaran Islam tidak seberat mereka rintangannya. Ya kita aman, tidak ada apa. Tapi lebih berat kita walaupun keadaan jadi kayak keenakan ya. Sebab tidak ada tantangan mungkin. Keenakannya adalah karena terlalu enak. Akhirnya keinginan sendiri namanya nafsu itu yang bisa mengalahkan kita. Makanya disebutkan perjuangan yang paling berat sebetulnya melawan nafsu, hawa nafsu. Sebabnya menyatu dengan kita. Kalau lawan tadi ada yang mukul, ada di luar kita, tinggal dilawan oleh kita. Misah dengan kita. Tapi kalau nafsu ada di diri kita, itu sulit. Nafsu di diri kita itu. Untuk tidak dipenuhi keinginan-keinginan kita. Gitu. Jadi memang lebih sulit melawan nafsu itu. Sulit melawan nafsu. Saya contohkan yang sederhana aja, nafsu makan tuh ya Allah sulitnya bukan main juga. Nafsu makan aja yang paling ini tuh. Jam 6 makan pagi, kenyang di rumah. Jam 7 ayo ngiriman, daharan raos, dahar di mal. Yang pengajian jam 6 moal, mun ge di kiriman baru teuing itu mah. Gitu ya. Itu berarti mun teu kolot jadi masih ada tawaran juga. Mau ada kolot gitu ya. Sigana mun teu kolot gitu kan. Begitu ya. Ini bukan urusan melarang makan, bukan. Tapi urusan gitu teh. Nanti jam 9 ada yang traktir misalnya. Urusan nafsu makan tuh. Ditraktir gratis, ya mau lagi berangkat. Pulang ditraktir jam 11, nyampe ke rumah, datang jadwal makan siang, makan teh. Ke jam 1 aya undangan.
undangan di mam di undangan tuh. Itu baru urusan makan tuh, urusan makan. Belum lagi nafsu-nafsu yang lain, apalagi nafsu memiliki, gitu teh, nafsu memiliki, nafsu ingin memiliki. Maka di Quran memang Allah itu berfirman tidak akan berhenti nafsu itu, ambisi itu, hatta zurtumul maqabir ya. Berhentinya itu, expire-nya kita itu ambisi, takasur pas seur-seur dina materi, pas seur-seur dina jabatan, itu tidak akan berhenti. Hatta zurtumul maqabir, baru kalau diantarkan kuburan berhenti dia. Berhenti ambisi stop dah gitu. Jadi mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala ini urusan keimanan memperjuangkan ketaatan yang melawan diri sulit ya. Sulit. Memang kedah diperjuangkan dah. Keimanan kedah dibuktikan ku amal-amal saya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngabimbing orang kemasian keimanan ya. Mudah-mudahan kita ngabuktikan keimanan, oke, dibimbing dina ibadah anu ku Allah Subhanahu wa taala di syariatkan gitu ya. Sebab mungkin oke dina ibadah tak cukup ku semangat urang bae. Abdi mirang kamari langsung oke di tadi video call sih, tapi suara call gitu ya, suaraan gitu. Itu golongan maja ya, pasisian teh. Padahal di zaman di ayah ente gitu tuh ya. Itu istighosah di itu teh. Di hotel teh. Istighosahan di hotel, kopirong, orang bacaan teh, gerowokan teh. Ini orang pernah baca ilmu haji ente. Jadi banyak memang akhirnya teh seorang nge-share itu teh. Kualitas haji Indonesia yang paling buruk sampai mau oleh Arab mau dibatas sampai mau dipotong setengah kuotanya ya gara-gara begini itu. Waktu haji coba waktu ya mungkin ini sudah lama ya dikumpulkan yang begini-begini ya, yang tidak ada syariatnya itu bacaan nyanyi ya halal waton apaan, baca Pancasila apaan itu. Risih teh sampai orang-orang Arab juga risih. Makanya Indonesia mau dipotong tadinya juga. Itunya mau kurangi kuotanya gara-gara melihat pemandangan begitu ya. Nah, keimanan nanti yang berbentuk ibadah itu jangan seenaknya kita juga. Gitu ya. Makanya istilahnya kualitas orang teh dicontohkan di haji teh tuh naik-naik gitu ya, sebab ternyata akhirnya kauninga tina pengajian nosok lucu-lucu nosok jamaahna gitu ya. Akhirnya dina prak-prak amalna taya iya cara ibadahna teh bener. Cobain kan nu banyak laku teh pengajian nu lucu, nu porno, nu gitu teh. Banyak kan. Ayo anu ngajelaskeun syariat Islam nu leres mah jarang paminatna teh. Jarang. Tapi memang iya di Al-Qur'an memang kebaikan itu sering pendukungnya sedikit. Kami di bahasa-bahasa Al-Qur'an okay. Ya akhirnya pamediakan mah agengna mah tidak nafsu teh anu tadi mah kayong masing-masing gitu ya. Di-share kok gitu dia teh. Coba kayak di-share di keluarga teh. Kualitas haji Indonesia ternyata gitu. Asalna tina minimna ilmu anu sayaktosna kana ibadah teh gitu. Aya kelompok nu teu raoseun gitu mah gitu, disinggung-singgung gitu. Ya padahal memang nyata gitu mah. Jadi ngadugikeun kenyataan teh. Nu nyanyi-nyanyi nuju saya ke kukur teh. Tutup terima teh itu kelompok itu nah. Betul benar dina ibadah gitu kan, tuh benar ibadah nyanyi-nyanyi. Nyanyian Pancasila gitu. Pancasila di mana kayak. Jadi kita mudah-mudahan orang ngadoakan Allah Subhanahu wa taala dina ngabuktikan keimanan nyata ibadah. Mudah-mudahan kenging taufik di Allah Subhanahu wa taala, bimbingan di Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih doa ka Mu'adz bin Jabal, Allahumma inni ala dzikrika
wa syukrika wa husna ibadatik. Tetap orang mohonkan pertolongan ibadah ke Allah. Mudah-mudahan keng pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Sanes pertolongan tina sekedar nafsu kahyong diri orang. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya doati Nabi kama bi Jabal radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dina nyaikan ibadah ya, dina syukur ke Allah. Mudah-mudahan asalna tina kaini tina pertolongan Allah Subhanahu wa taala oke wujud tina ayat 5 surat Al-Fatihah. Wujud tina surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohonkan pertolongan ke Allah, mudah-mudahan dibimbing dina ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manfaat. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.